Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bacaan salat. Ya, nanti akan kita bahas bacaan salat. Ya, kita akan terjemahkan per kata, ya, artinya apa gitu ya perkatanya. Kemudian juga akan kita jelaskan maksudnya apa. Dan mungkin juga nanti akan kita bahas juga ya kaidah bahasa Arab yang terdapat dalam bacaan salat ya, terutama kaidah nahwu shoraf yang terdapat dalam bacaan salat. Dan majelis kita ini ya merujuk ke beberapa buku panduan. Yang pertama buku terjemah perkata dan penjelasan bacaan salat dari takbir hingga salam. Kemudian buku kaidah nahwu shoraf dalam bacaan salat. Kemudian juga buku lebih dekat dengan surat Al-Fatihah. Ya, jadi ada 3 buku yang kita jadikan sebagai panduan utama, dan mungkin juga nanti akan saya berikan penjelasan dari buku-buku yang lain ya seandainya memang diperlukan. Dan sebelum kita membahas bacaan sholat ya, saya akan memberikan beberapa muqaddimah pengantar yang mudah-mudahan bermanfaat untuk memahami bacaan sholat yang nanti akan kita bahas ya. Muqaddimah ini saya ambil dari buku terjemah perkata dan penjelasan bacaan sholat ya. Bagi antum yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 7. Ya, di sini saya berikan beberapa poin muqaddimah ya berkaitan dengan masalah sholat. Yang pertama ya, bahwasannya berkaitan dengan sholat ini ya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk sholat dengan khusyuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Ya, wa qumu, berdirilah kalian ya, dan berdirilah kalian dalam mengerjakan sholat lillahi, ya, untuk Allah atau karena Allah, ikhlas karena Allah. Qanitin ya, makna qanitin ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antaranya adalah khasyiin, dengan khusyuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat dengan khusyuk ya, dengan penuh ketundukan kepada Allah dan juga dengan ketenangan, bukan salat yang asal-asalan gitu ya. Kemudian yang kedua ya, yang dimaksud dengan salat khusyuk adalah salat yang dilakukan dengan tenang dan penuh ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama ya telah menjelaskan bahwasannya di antara ciri orang yang sholatnya khusyuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia sholat dengan tenang atau istilahnya itu tuma'ninah, tidak tergesa-gesa. Ya, jadi dia gerakannya itu tenang gitu ya, nggak buru-buru gitu. Kemudian yang kedua, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala saat sedang mengerjakan sholat. Ya, dia tidak sibuk memikirkan hal lain. Jadi ketika sholat fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sedang sholat itu kan sama aja kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kita fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupakan dulu hal-hal yang selain Allah. Kita lupakan dulu bisnis kita, pekerjaan kita, ya. Masalah-masalah kita itu lupakan dulu semua. Jadi ketika sholat, hati kita itu hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga ya, dia menghayati bacaan sholat yang diucapkan. Ya, dia paham makna yang terkandung di dalam bacaan sholatnya. Jadi nyambung antara lisannya dengan hatinya. Ketika lisannya mengucapkan bacaan sholat, maka hatinya menghayati. Nah, untuk bisa melakukan hal yang seperti itu kan, untuk melakukan penghayatan, maka kan otomatis harus paham dengan apa yang diucapkan. Jadi harus ngerti ya makna bacaan sholat, dan ini yang nanti insya Allah akan kita bahas ya dalam majelis kita ini ya. Kemudian yang keempat, dia menghayati gerakan sholat yang dilakukannya. Ya misalnya nih saat ini dia sedang berdiri, maka dia merasakannya. Dia rasakan bahwasannya saat itu dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya dia juga bayangkan bahwasannya kelak di akhirat nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan yang selama ini dia lakukan di dunia. Nah, ini diantara ciri orang yang sholatnya itu khusyuk. Ya, kita berusaha ya untuk bisa sholat dengan khusyuk. Kemudian poin yang ketiga ya, di bagian muqaddimah ini adalah ya, sholat khusyuk adalah ciri sholatnya orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ya, surat yang ke-23
ayat 1 sampai 2 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, ya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses di dunia dan di akhirat, maka syaratnya kita harus jadi orang yang beriman. Dan orang yang beriman ini memiliki ciri-ciri. Ya, di antaranya disebutkan di sini, allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ya mereka itu dalam salatnya itu khusyuk. Ya, jadi ciri orang yang beriman itu salatnya khusyuk. Jadi kalau kita ingin sukses ya di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat, maka kita harus jadi orang yang beriman. Dan kalau kita ingin dikategorikan sebagai kelompok orang yang beriman, maka sholat kita haruslah sholat yang khusyuk, bukan sholat yang asal-asalan, bukan sholat yang main-main, ya, tapi sholat yang berkualitas. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan ciri-cirinya. Ya, mungkin untuk mukadimah ini dulu ya. Dan poin-poin lainnya insya Allah nanti akan kita sampaikan pada video berikutnya ya, supaya videonya nggak kepanjangan. Ya, insya Allah kita masih mukadimah, insya Allah nanti kan kita akan bahas mukadimah berikutnya, poin keempat dan seterusnya. Untuk sementara ini barangkali materinya ini dulu. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.